Selamat datang di Abis Nonton, dan pada episode kali ini kita akan mereview sebuah film berjudul Ghostbusters Afterlife. Jadi Ghostbusters Afterlife adalah film tahun 2021 asal Amerika bergenre supernatural comedy atau komedi supernatural, disutradarai oleh Jason Reitman, dan juga dia sebagai penulis skenarionya bersama dengan Gil Cannon. Jadi ini adalah sequel langsung dari Ghostbusters yang pertama tahun 84 dan yang kedua di tahun 89. Jadi ceritanya ini mengabaikan film Ghostbusters reboot yang di tahun 2016 yang cewek-cewek semua, yang mendapat banyak kritik dan tidak sukses secara komersial, itu dianggap tidak ada. Jadi hanya ada Ghostbusters 1 dan 2. Lalu ini adalah Ghostbusters ketiga, Ghostbusters Afterlife gitu ya. Film ini diperankan oleh Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, dan juga Paul Rudd. Dan tentu saja ada comeback penampilan dari pemeran-pemeran original di film pertama dan kedua. Ada Bill Murray, ada Dan Aykroyd, dan Ernie Hudson, Annie Potts, dan Sigourney Weaver. Oke, jadi bercerita tentang apa sih si Ghostbusters Afterlife ini? Ghostbusters Afterlife ini mengambil setting atau waktu 32 tahun setelah film Ghostbusters kedua. Ya, jadi 89 tambah 32, ya itu dia sekarang 2021 ya. Jadi di mana ada seorang single mother dan juga dua orang anaknya yang harus pindah ke sebuah kota kecil di Oklahoma, di mana mereka akhirnya menemukan adanya hubungan dari Ghostbuster dan warisan kakek mereka gitu. Jadi karena ini review no spoiler ya, seperti yang teman-teman tahu, ada satu kejadian yang membuat keluarga single mother ini dengan dua anak ini harus pindah ke sebuah kota kecil di Oklahoma. Lalu ternyata mereka di situ mulai terjadi misteri-misteri, mulai terungkap. Ternyata ada hubungannya nih Ghostbuster dengan warisan kakek mereka yang sebelumnya mereka sama sekali tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Ya, ada di film ini yang menceritakan kenapa mereka kok tidak tahu sama sekali tentang, atau tahu sangat sedikit tentang asal-usul mereka atau leluhur mereka, kakek mereka gitu. Dan seperti biasa, dia habis nonton, to the point, bagus apa enggak dan layak ditonton di bioskop atau enggak. Menurut habis nonton, Ghostbusters Afterlife bagus dan sangat layak ditonton di bioskop. Oke, kita langsung masuk ke kenapa, yaitu dari positifnya. Positifnya adalah menurut gue, kita di sini nggak usah berharap yang tinggi-tinggi, karena Ghostbusters Afterlife adalah film fun, dalam arti film populis, film populer, film popcorn movie istilahnya, film keluarga. Jadi dia adalah film yang seru-seruan, yang yang bukan mau menyampaikan kritik sosial atau membuat lu mind blown gitu. Jadi ini adalah film yang supposed to be fun, dan dia berhasil menjadi film yang sangat amat fun menurut gue. Gue sendiri nonton film Ghostbusters yang pertama dan kedua mungkin gak pernah benar-benar nonton, dalam arti gue cuma nonton di televisi ketika ada tayangan ulang ya, mungkin ya bioskop Trans TV kayak gitu ya. Terus gue juga nontonnya lebih banyak di serial animasinya dulu di SCTV kalau nggak salah, waktu gue masih rada kecil gitu. Dan itu nggak masalah gitu, maksudnya untuk orang yang nggak terlalu ngikutin Ghostbusters, hanya orang biasa yang memang pernah terpapar ya pasti tahu lah Ghostbusters gitu ya, tapi nggak pernah benar-benar jadi avid fan gitu ya, yang gila gitu terhadap Ghostbusters, gue aja bisa relate dan sangat amat terhibur nonton ini. Jadi film ini benar-benar menjawab janjinya, yaitu sebagai film yang fun, film yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Ghostbusters Afterlife is so fun. Bahkan gue berani bilang, gue sampai kayak agak lupa gitu bener-bener kapan terakhir kali gue nonton di bioskop ya, mungkin karena pandemi juga udah agak jarang nonton di bioskop gitu ya. Memang ada film-film yang bikin gue mind blown gitu, wow gitu kan nonton di bioskop gitu. Tapi kalau bener-bener fun gitu, yang kayak gue ikutin mengalir, nggak bosen, seru terus, itu gue sampai kayak lupa terakhir kali nonton apa gitu ya, yang kayak gitu ya. Dan gue merasakan ini di Ghostbusters Afterlife. Terus positifnya apa lagi? Positifnya ada lagi. Gue kan sekarang udah
tua gitu, udah bapak-bapak gitu, dan lu menemukan bahwa ternyata ketika lu kecil lu tuh suka mengagumi yang lebih tua, ya kan, wih keren orang dewasa gitu. Dan ternyata ketika lu mulai tua, lu mengagumi yang kecil-kecil, anak-anak kecil yang wow, anak kecil bisa kayak gitu, amazing banget. Dan di sini lu akan menemukan seorang aktris yang gua udah suka dari lama, yang sangat luar biasa menurut gua, bernama McKenna Grace. McKenna Grace di sini ya berperan sebagai Phoebe. Dan dia itu, wah man, amazing banget menurut gua actingnya. Bagaimana dia memerankan seorang Phoebe yang digambarkan sebagai orang yang nerd, yang scientist gitu. Itu oke banget gitu. Kayak dia benar-benar menghayati perannya, dan itu juga bukan cuma di bagian anehnya atau nerdnya gitu. Di bagian ketika actingnya serius, itu dia dapat banget. Itu dia, gue benar-benar kagum sama seorang anak perempuan ini, McKenna Grace. Dia di sini aktingnya bagus, dia juga lucu, pokoknya oke banget. Dan selain itu, yang bersinar aktingnya sebenarnya bukan cuma McKenna Grace. Ada Carrie Coon di sini. Dia berperan sebagai ibunya yang single mother. Itu kelihatan banget bagaimana dia adalah seorang ibu-ibu yang hidupnya kayak berantakan, bingung, kewalahan mengurus anaknya. Terus ada Finn Wolfhard di sini yang jadi kakaknya McKenna Grace, jadi kakaknya Phoebe. Di sini juga dia kelihatan ya. Kalau lu ngikutin Finn Wolfhard ini dari It, lu lihat dia sekarang udah gede gitu, udah remaja ya, udah puber gitu. Lu bisa lihat kayak wow, dia dari dulu jago acting gitu dari kecil, terus sekarang dia bisa acting sebagai sesuai usianya. Dan lu kayak melihat pertumbuhan seorang aktor yang sangat berbakat, dan itu sangat menyenangkan menurut gue. Terus juga tentunya ada Paul Rudd yang udah nggak usah dibahas lagi di sini. Dia berperan sebagai guru summer schoolnya mereka. Ya dia udah jelas ya, salah satu aktor komedi yang paling oke. Di sini juga perannya lucu. Dan menurut gue harus ada spotlight untuk seorang juga aktor cilik atau anak-anak bernama Logan Kim. Gila, ini Logan Kim ini mungkin saking barunya acting, di Wikipedia aja tuh nggak ada linknya, ngerti gak? Logan Kim tuh masih hitam gitu, bukan biru gitu, jadi nggak bisa diklik. Dia di sini actingnya keren banget. Di sini dia namanya podcast karena dia adalah seorang podcaster, which is relate banget sama zaman sekarang, mockumentary style banget gitu ya, dibikin lucu banget, actingnya natural banget, effortless banget. Dan dia adalah salah satu scene stealer di film Ghostbusters Afterlife ini. Jadi bayangin, mungkin ceritanya emang biasa aja, tapi dikemas dengan terus seru, terus fun, ditambah lagi dijahit dengan acting pemeran-pemeran utama yang oke, dan pemeran pendukungnya juga nggak ada yang ngebosenin. Di sini lucu, seru, bahkan ada juga bagian menyentuhnya. Walaupun Mia menyentuhnya sebagai sebuah popcorn movie memang nggak bikin lu nangis ya, tapi tetap aja gitu menyentuh. Terus kayak misalnya kita mau masuk ke sisi negatif atau yang kurang dari film ini. Mungkin kalau gue harus nitpicking, yang kurang dari film ini adalah ceritanya kurang dalam. Masih bisa lebih berat lagi, lebih nge-twist lagi mungkin, lebih gila lagi gitu. Tapi lu harus ingat ini adalah film keluarga, ratingnya pun semua umur gitu. Jadi menurut gue secara cerita udah cukup tepat. Memang mungkin ringan agar bisa dinikmati oleh semua umur, oleh keluarga, oleh anak-anak kayak gitu. Jadi menurut gue Ghostbusters Afterlife wajib ditonton di bioskop. Gue sangat merekomendasikan lu, dan gue habis nonton memberikan nilai 86 dari 100. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lo yang mungkin suka Ghostbusters. Sampai jumpa lagi di episode nonton selanjutnya.